Oke, halo. Halo, iya Mas. Oke, saya coba buka. Share screen saya udah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Lama nggak presentasi, maaf. Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firhat, biasa dipanggil Firhat. Saya kebetulan sekarang lagi kerja di Mitrais sebagai software engineer, lagi di project luar di Sydney. Kebetulan lagi kerja di produk semacam monitoring itu. Ya udah kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah di Mitrais kayak gitu. Oke, kita beranjak langsung aja ke materinya kayak gitu. Untuk seperti yang udah dibilang sama MC sebelumnya, tema kali ini itu berkenaan dengan how to be a software engineer. Sini saya tambahin as a self-taught software engineer karena ya background saya adalah bukan dari kuliah di pemrograman, tapi saya dulu menempuh studinya ekonomi kayak gitu, manajemen, jadi agak nyambung. Tapi ya mungkin ilmu yang sedikit ini mungkin bisa bermanfaat sih bagi teman-teman. Kenapa saya bisa sampai bekerja di perusahaan multinasional kayak gitu, dan gimana sih tips triknya kayak gitu. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan pengalaman teman-teman yang pernah mengambil kuliah atau pernah atau mempunyai background kuliah di software engineer atau di informatika kayak gitu. Oke, dari sini mungkin saya mau tanya dikit sih, kira-kira dari teman-teman ini apa sih program pertama atau aplikasi pertama dari teman-teman yang pernah buat kayak gitu. Tapi di sini aplikasi yang benar-benar fungsional ya, berfungsi dan dipakai kayak gitu. Kira-kira di sini ada nggak yang buat app atau codingan kayak gitu, entah apapun itu, aplikasi web atau CLI atau apapun itu. Kira-kira ada yang pernah buat app nggak sebelumnya? Aplikasi pertamanya apa? Halo? Ada yang mau memberikan respon? Suara saya terdengar jelas ya? Atau agak nggak jelas? Oke. Ada yang mau berkomentar sedikit atau menjelaskan mungkin app pertamanya apa, teknologi yang dipakai apa? Salah satu mungkin boleh angkat tangan, kasih reaction atau pada malu-malu semua nih. Wih, aplikasi pertama itu ya. Wih, keren. Oke, kalau dari saya sih aplikasi pertama saya itu dulu saya mulai tertarik pemrograman itu sejak SMA kayak gitu. Awal-awal saya iseng-iseng aja sih kayak gitu, belajar tentang ya pada saat itu yang lagi ngetren PHP sih kayak gitu, PHP, MySQL kayak gitu, HTML, CSS. Nah, awalnya saya mulai tertarik pemrograman dari situ sih.
saya nggak sengaja sih ngoding itu karena kalau dulu mungkin angkatan saya ya, mungkin ada yang pernah tahu Blogger, semacam WordPress tapi yang jadul punyanya Google. Ya itu dulu sempat main-main itu, dari situ kenal gimana sih caranya buat nampilin table di website kayak gitu, nampilin CSS kayak gitu. Di situ mulai kenal CSS, gimana stylingnya, terus ya banyak lah di situ. Kemudian JavaScript, tapi saya nggak terlalu familiar sama JavaScript waktu itu, hanya ya taunya aja untuk buat mouse jadi keren kayak gitu, jadi mouse-nya bisa berubah. Nah, mungkin dari situ terus saya penasaran sih, karena ada temen yang juga seneng dengan IT juga waktu itu. Saya coba belajar PHP sih, MySQL. Dulu belum ada, internet sangat terbatas ya, saya masih ke warnet kayak gitu. Tiap kali mau belajar itu cari materinya di warnet. Flash disk udah ada flash disk udah ada, tapi belum sebesar kapasitas yang sekarang kayak gitu. Saya mulai belajar di situ sih. Kemudian beli buku-buku di Gramet. Ya kayak gitu. Kemudian karena saya dulu cuma ya sebagai hobi sih, belajar gitu-gitu cuma senang aja buat, dan aplikasi pertama saya waktu itu cukup standar sih ya, seperti yang di buku-buku Gramet itulah, membuat aplikasi casebook atau buku tamu seperti itu. Tapi itu nggak pernah saya deploy ya, karena saat itu belum tahu cara hosting dan lain macam-macam. Nah setelah itu saya karena background saya bukan dari anak IPA ya, saya anak IPS dulu waktu itu, tapi senang aja sama komputer kayak gitu. Jadi saya melanjutkan kuliahnya juga sesuai dengan jurusan saya waktu itu. Jadi saya ambil ekonomi. Alhamdulillah keterima di UNS waktu itu, angkatan 2007. Dan itu angkatan tahun pertama kayaknya untuk informatika UNS juga ya kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu juga susah sih anak IPS untuk bisa masuk ke situ kayak gitu. Nah beranjak dari situ sih saya masih suka sih ngoding, karena saya di kampus juga aktif ikut kalau dulu namanya Puskom sih, nggak tahu masih ada nggak di UNS. Saya dulu anggota Puskom juga, di situ saya diajakin teman sih awalnya, karena ya tentu saja karena ada dapat gaji juga kan di sana, gaji lumayan lah buat anak kuliahan untuk belajar, untuk belanja kayak gitu, untuk jajan. Dan waktu itu ya saya ngurusinnya ya boleh dibilang ya bukan developer sih, karena ngurusin web zaman itu cuma nge-config sih. Jadi ya mainan WordPress, jumlah kayak gitu. Nah kemungkinan ngodingnya sedikit, paling cuma di front end-nya untuk benerin template kayak gitu, nggak sampai ke back end-nya kayak gitu. Nah setelah itu saya lulus, saya pernah kerja sebagai akuntan staff kayak gitu, di satu PT, nah retail di Solo kayak gitu. Kemudian di situ saya nggak sengaja lagi ngoding kayak gitu, karena kita kan sebagai akunting juga pakai aplikasi, sebenarnya aplikasi untuk akuntansi kayak gitu, dan macam-macam sih di situ akuntansinya, ada untuk stocking, ada untuk pos, untuk di kasir kayak gitu. Nah waktu itu kita ada pergantian sistem pakai aplikasi yang lebih baru. Nah karena saat itu kasir masih bingung cara pakai yang baru kayak gitu, karena lebih ke apa ya, sebenarnya posnya tuh mendekati kayak aplikasi akunting, jadi
bagi orang yang awam sekali dengan accounting agak susah kayak gitu. Nah, dari situ saya kenal beberapa saya sebut bahasa pemrograman sih, kalau teman-teman pernah ngerti namanya action script kayak gitu di Windows. Jadi itu untuk mengotomatiskan kita dalam mengoperasikan aplikasi kayak gitu. Jadi contohnya di aplikasi pos yang baru, aplikasi yang lama biasanya kita kalau mau buat buat pos baru atau untuk buat nota baru lah kayak gitu, kita ada shortcut-shortcutnya. Nah, saya bisa mentransfer shortcut yang di aplikasi lama ke aplikasi baru dengan yang ngoding sedikit itu di action script namanya kalau nggak salah dulu. Saya lupa namanya scriptnya kayak gitu. Sebenarnya gampang sih, seperti kayak Python gitu, semacam Python. Saya agak lupa, nanti kalau ingat saya taruh di chat lah. Nah, dari situ saya tertarik sih di pemrograman kayak gitu. Ternyata pemrograman tuh nggak melulu berdasar untuk buat website aja, karena saya tahunya dulu hanya untuk website kayak gitu, untuk informasi untuk buat e-commerce kayak gitu. E-commerce saat itu masih belum terlalu booming seperti sekarang ya kayak gitu. Nah, kemudian saya berkarir sebagai akuntan dan staf ekonomi, keuangan itu udah ya mungkin 5-6 tahunan lah bekerja. Kemudian di situ saya mengalami seperti stuck kayak gitu, stagnan di profesi saya, dan saya memutuskan gimana ya, saya ingin berkarir di dunia pemrograman, tapi saya nggak punya basis ilmu atau background di pemrograman seperti itu. Nah, saya dulu juga sempat aktif ikut beberapa grup di Facebook seperti itu. Nah, dari situ saya pernah ikut salah satu startup di Jogja. Kebetulan mereka mengadakan semacam magang seperti itu. Tapi magangnya itu unik, dia terbuka untuk umum. Tapi tentu saja nggak dibayar. Saya saat itu juga nggak mikir untuk dibayar sih kayak gitu. Saya pikirnya dapat ilmu dan punya pengalaman seperti itu. Nah, ternyata di situ saya mulai kenal dengan namanya dunia front end kayak gitu. Front end itu apa sih? Ternyata jauh berbeda dengan apa yang saya pelajari dulu waktu SMA dan waktu kuliah kayak gitu. Ternyata saya kenal sama framework di UI, ada waktu itu yang lagi ngetrend React ya, waktu awal-awal itu saya belajar React ketika magang itu, proses magang. Ternyata saya dapat dapat feedback yang bagus dari mereka dan dapat sertifikat kayak gitu. Nah, kemudian saya nggak sampai puas sampai situ sih, saya tambah terus belajar kayak gitu sampai ketemu di suatu forum, saya lupa forumnya, sepertinya Laravel Indonesia. Saya juga belajar itu sih, coba-coba belajar backend Laravel seperti itu. Kemudian dari situ ada tawaran untuk bootcamp dan akhirnya saya ikut bootcamp. Saya ikut bootcamp itu karena menghabiskan waktu yang cukup panjang dan memang mengharuskan saya untuk resign dari kerjaan saya. Oke lah, mungkin ini titik balik saya di situ kayak gitu. Betul, ternyata setelah ikut bootcamp di situ saya mengalami akselerasi yang banyak kayak gitu. Saya belajar cukup banyak di situ dan akhirnya saya bisa kerja di salah satu startup kayak gitu. Karena ya startupnya itu sebenarnya adalah bootcamp itu kayak gitu. Jadi CEO dari bootcamp itu cukup tertarik dengan saya ketika belajar di
saya cukup struggle ketika belajar programming ketika itu, tapi saya nggak putus semangat. Saya menghabiskan banyak sekali waktu di bootcamp itu, mungkin lainnya jam 6 sore udah pulang, saya bisa sampai jam 10 sampai jam 12 malam baru pulang. Jadi saya manfaatkan betul-betul ketika di bootcamp itu kayak gitu. Nah, oke. Saya ada artikel bagus sih, kemarin sempat ya sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu baca artikel ini, learn to code the slow way kayak gitu. Nah, biasanya bagi orang yang ingin belajar software engineer biasanya pasti nyari shortcut kan kayak gitu. Nyari shortcut gimana caranya saya bisa belajar cepat kayak gitu. Nah, bisa macam-macam, bisa kayak saya dulu ikut bootcamp itu termasuk shortcut sih kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan mengambil shortcut seperti itu, dengan apa namanya belajar dari tutorial. Mungkin kalau sekarang kita buka YouTube aja udah ratusan tutorial kayak gitu. Terus apa namanya Mas Ruby di sini juga buat tutorial banyak banget yang menarik kayak gitu kan, boleh dititipin satu-satu. Nggak ada yang salah sih dengan ikut tutorial, dengan apa namanya belajar sendiri, apa namanya beli course di Udemy kayak gitu, boleh. Itu sebenarnya adalah shortcut kayak gitu. Tapi sebenarnya kita nggak akan tahu sih kayak gitu kemana nanti kita akan diarahkan ketika sudah benar-benar berkarir sebagai software engineer. Nah, di sini contohnya misalnya saya sendiri dulu waktu ikut bootcamp, saya nggak punya pengalaman untuk nulis JavaScript itu sangat sedikit sekali kayak gitu. Bahkan saya belajar React itu cukup nekat karena nggak tahu JavaScript, tapi belajar framework, belajar library React kayak gitu. Nah, dari situ saya belajar sih kalau ternyata apa yang saya pelajari itu nggak sepenuhnya akan teraplikasi di kerjaan kayak gitu. Ternyata ketika saya masuk bootcamp, bootcamp itu ternyata apa namanya ketika saya sign up itu kan tentang React Native kayak gitu. Jadi membuat aplikasi mobile dengan React Native. Saya kira karena sama-sama React itu bakal sama kayak gitu. Ternyata dia jauh sekali berbeda kayak gitu. Dan nggak sampai di situ, di bulan kedua atau ketiga itu malah saya pindah ke back end kayak gitu. Karena di bootcamp yang saya ikutin dulu itu adalah bootcamp yang agak beda ya dalam tanda kutip dengan bootcamp yang lain, karena bootcampnya lebih menekankan pada kerja nyata kayak gitu. Jadi benar-benar kita dihadapkan dengan klien. Kebetulan saya waktu itu kliennya langsung klien dari US, Keller Williams kayak gitu. Dan di situ apa namanya kebetulan pas kebutuhan proyeknya itu nggak di React Native, tapi mereka butuh di back end Laravel kayak gitu. Nah, untungnya saya pernah belajar Laravel dulu, jadi setidaknya saya bisa kayak gitu untuk terjun di situ. Nah, sebenarnya ya itulah apa ya, kita nggak tahu sih endingnya tuh kita bakal jadi apa kayak gitu kalau di dunia pemrograman kayak gitu. Nah, maka dari itu ini nextnya, nah mungkin apa ya, salah satu shortcut atau shortcut yang biasa dilalui seseorang untuk belajar pemrograman itu biasanya seperti ini. Dia shortcut yang baik kayak gitu, yang bisa dilakukan seseorang untuk belajar pemrograman itu bisa diikuti dari 4 step ini kebanyakan, dan saya mengalami 4 step ini ketika di bootcamp juga kayak gitu. Yang pertama benar-benar belajar core dari programming konsep dari suatu bahasa kayak gitu. Nah,
Karena saya belajar waktu bootcamp itu sama sekali nol di JavaScript dan kebutuhan untuk belajar di project itu sebenarnya banyak juga di JavaScript kayak gitu. Jadi ya saya diarahkan untuk belajar JavaScript kayak gitu. Ketika itu saya benar-benar belajar dari nol. Saya nggak tahu apa namanya ECMAScript yang sekarang, kemudian nggak tahu teknologi bundling ketika itu. Benar-benar nol lah seperti itu. Nah, tapi di situ malah jadi power saya karena saya belajar banyak konsep di situ. Ketika saya belajar PHP atau PHP dulu waktu SMA, itu kan saya belajar lewat tutorial. Jadi ya udah pokoknya kalau kamu ketik ini buat variabel ini, kamu setting MySQL seperti ini. Nah, nanti kamu bakal bisa ambil datanya seperti ini. Nah, tapi di situ saya nggak belajar logic sama sekali sih. Nggak belajar gimana caranya data structure yang benar kayak gitu. Nah, di situ kelemahan saya. Nah, waktu di bootcamp ini saya menemukan cara untuk belajar konsep yang lebih baik dalam memahami suatu bahasa. Kayak gitu. Dan teman-teman kalau belajar satu bahasa, apa namanya, tekunilah kayak gitu. Jangan bulan ini belajar bahasa A, kemudian besoknya atau bulan keduanya ganti belajar bahasa B. Ketika memang itu requirement dari kerjaan, oke, kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman memang butuh untuk pengalaman, saya lebih menyarankan teman-teman belajar satu bahasa tapi dimatangkan kayak gitu. Mungkin dulu waktu teman-teman yang kuliah di IT mungkin akan pernah dapat data structure kayak gitu, kemudian pernah dapat materi-materi logika lainnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa terapkan di satu bahasa kayak gitu. Gimana sih nerapin misalnya nerapin stack kayak gitu di JavaScript seperti apa? Apakah bisa kita nerapin algoritma sorting di JavaScript kayak gitu? Gimana sih cara pakainya misalnya sorting di JavaScript kayak gitu? Nah, itu akan lebih apa ya? Lebih berimpact ke diri kalian daripada kalian tiap bulan ganti-ganti bahasa kayak gitu. Dan itu nggak ada yang dikuasai seperti itu, jadi hanya dasarnya saja. Tapi belajarlah bahasa itu sampai benar-benar tahu kayak gitu, fiturnya apa sih, kemudian filosofinya apa sih di balik bahasa ini kayak gitu. Kemudian yang kedua, apa namanya, mulailah memilih lahan kalian mau geluti apa kayak gitu. Ketika saya terjun di bootcamp waktu itu, saya belum punya apa ya, pilihan kayak gitu. Saya senang di front end, tapi ketemu React Native di mobile juga kok senang juga kayak gitu, belajar mobile. Kemudian Laravel juga kok oke juga ya belajar di back end lewat Laravel. Nah, itu yang membuat akhirnya belajar jadi apa namanya, terpecah-pecah seperti itu. Nah, saya sarankan sih mulai tentukan ya walaupun belum bisa sekarang, tapi mulailah mengenal diri kalian masing-masing. Oh, aku ini lebih senang misalnya di front end kayak gitu, karena misalnya lebih senang visual kayak gitu, lebih senang di mana structuring data kayak gitu. Nah, mungkin bisa lebih belajar di front end-nya dimatengin kayak gitu. Kemudian yang ketiga, learning fundamental dari programming atau teknologi yang berkenaan dengan itu. Nah, contohnya misalnya teman-teman pilih back end kayak gitu. Back end teknologi apa ya yang sekarang misalnya Golang kayak gitu. Saya bisa Golang kayak gitu misalnya. Oke, saya perdalam Golang. Kemudian teknologi apa sih yang ada di Golang yang bisa saya terapkan untuk back end kayak gitu. Nah, itu mulai dipelajari. Kalau misalnya ada framework apa yang sering dipakai kayak gitu. Mulailah pelajari dengan sebaik mungkin. Terus yang keempat ini yang paling susah, yaitu nggak pernah berhenti untuk belajar kayak gitu. Karena namanya teknologi pemrograman itu
akan terus berkembang kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman ngoding di JavaScript, di Node.js, tahu sendiri kan Node.js gimana ekosistemnya, framework itu bahkan mungkin tiap hari akan ada framework baru kayak gitu, akan ada library baru kayak gitu. Nah itu yang kadang memacu kita untuk terus belajar. Oh ternyata pakai yang ini lebih efektif, lebih efektif dan lebih lebih mudah kayak gitu. Ternyata nanti bulan depan ada lagi yang lebih baru, ada konsep baru kayak gitu. Tadinya front end cuma single page application, sekarang kemudian adanya library kayak React, Vue, Angular kayak gitu. Svelte, dikenalkanlah sistem atau konsep komponen kayak gitu. Dan sekarang yang lagi ngetren komponen server komponen kayak gitu yang dikenalkan oleh berbagai macam framework UI yang sekarang. Teknologi seperti itu, jadi dia akan terus berkembang, jangan pernah berhenti kayak gitu. Nah, kemudian tips selanjutnya yang ada di artikel ini tuh salah satunya adalah avoid tutorial hell kayak gini. Nah, ini biasanya yang sering banget dialami sama teman-teman yang baru belajar pemrograman atau software engineer. Teman-teman pasti sering banget kan lihat di YouTube tutorial membuat e-commerce dalam 1 jam atau dalam 3 jam kayak gitu sampai jadi, atau membuat aplikasi apa kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih sama tutorial, tapi masalahnya proses membuat tutorial itu sebenarnya dia mengeliminasi proses pencarian, proses pencarian, proses kebingungan di situ. Teman-teman bingung mau pakai ini caranya apa. Jadi benar-benar kita cuma disuguhkan ini loh caranya seperti ini dari A sampai Z kayak gitu. Ya udah, teman-teman taunya cuma sampai situ aja. Tapi ketika teman-teman nanti udah bekerja atau kerja di suatu project atau portfolio, teman-teman akan menghadapi masalah yang berbeda mungkin dengan yang ada di tutorial kayak gitu. Nah, itulah yang sebenarnya yang ditakutkan kalau terlalu dependen atau terlalu menjagokan tutorial itu segalanya kayak gitu. Ini loh aku berhasil buat ini, tapi berhasilnya itu karena tutorial kayak gitu. Nah itu sama juga bohong sih sebenarnya. Oke sih kalau itu buat pembelajaran pertama kayak gitu, oke. Tapi cobalah setelah belajar tutorial itu buatlah tanpa lihat tutorial itu kayak gitu. Atau cobalah kembangkan fitur baru dari app atau dari project yang ada di tutorial itu kayak gitu. Dan toksiknya seperti itu di tutorial itu karena kita akan banyak sekali tutorial itu yang akan mengubah paradigma kita kalau pemrograman itu mudah kayak gitu, pemrograman itu easy atau gampang kayak gitu. Memang itu jadi motivasi sih untuk seseorang menyelesaikan tutorial, makanya dibuat gimana caranya orang itu gampang langsung bisa mengaplikasikan dan jadi jago langsung. Nah sebenarnya nggak kayak gitu. Pemrograman itu sesuatu yang sulit, sangat-sangat sulit menurut saya kayak gitu, dan itu butuh proses untuk belajar lagi dan belajar lagi. Ketika saya belajar dasar JavaScript di bootcamp kayak gitu, setahun setelah itu saya mengulangi dasar-dasar itu lagi. Karena apa? Kemungkinan saya melewatkan sesuatu ketika belajar pertama kayak gitu, karena memang proses belajar itu uniknya menemukan aha moment seperti itu ketika teman-teman paham konsep dari satu pemrograman atau paham konsep dari suatu konsep software engineer kayak gitu.
Jadi itu sih yang pertama. Jadi saya harap teman-teman paham ya. Jadi bukan nggak boleh ngikutin tutorial atau belajar tutorial, boleh sih, tapi jangan banyak-banyak, 1, 2, 3, oke. Buatlah produk sendiri, buatlah buatlah app sendiri, kembangin fitur yang ada di tutorial itu, buat sendiri kayak gitu. Itu akan jauh lebih berimpact ke kalian semua daripada kalian selesai kemudian ikut tutorial lain, selesai tutorial lain, selesai, seperti itu. Karena nggak ada habisnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah stay konsisten kayak gitu dalam belajar pemrograman. Nah, ini yang agak susah sih bagi orang-orang, bagi teman-teman yang baru belajar pemrograman. Dan ini saya lihat juga banyak banget dialami teman-teman saya dulu waktu di bootcamp, itu banyak sekali yang nyerah kayak gitu di tengah jalan. Ya karena susah kayak gitu, aku nggak paham-paham seperti ini. Nah, sebenarnya yang jadi kenapa saya motivasi saya ketika belajar itu bisa melebihi teman-teman saya dulu waktu di bootcamp, itu karena adanya sebenarnya ini sih, dopamine driven development. Sebenarnya ini istilah anak-anak dev ya kayak gitu, teman-teman bisa search di Google lah. Dopamin itu kan udah sering ya dengar dari sosmed mungkin ya, salah satunya scroll itu kan juga meningkatkan dopamin kita kan. Dopamin itu adalah cairan kimia sih, bahan kimia yang ada di otak kita yang menjadikan kita stimulus untuk berasa feeling good, terus kita pingin melakukan itu lagi dan lagi kayak gitu, nggak pingin berhenti. Nah, gimana sih cara supaya kita ngoding itu punya rasa seperti ini untuk memunculkan dopamine driven development, jadi sehingga nggak muncul bosan ketika kita belajar coding ya. Salah satunya cobalah ngoding sendiri kayak gitu, cari masalahnya, coba terapkan apa yang teman-teman pernah pelajari dan buatlah solusinya kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke software engineer. Software engineer itu kan sebenarnya adalah memberikan solusi kan, bukan codingan kita yang yang diperhatikan secara mendetail. Ya memang itu akan diperhatikan sih. Cuma yang jadi nilai plusnya itu apabila kita bisa memberikan solusi yang baik, efektif, efisien untuk masalah yang kita temui atau masalah klien kayak gitu yang ditemuin. Nah, balik lagi untuk meningkatin dopamin kayak gitu. Dopaminnya kalau saya dulu itu adalah ketika saya berhasil membuat sesuatu atau menyelesaikan task dari klien kayak gitu. Ketika saya mendapatkan task yang berat, itu saya berusaha untuk menyelesaikan. Di sini banyak banget caranya. Nanti saya share setelah ini gimana sih cara solusinya ketika kita stuck. Salah satunya yaitu dengan bersahabat dengan dokumentasi kayak gitu. Nah, nanti lebih lanjut setelah ini. Nah, dari situ ketika teman-teman berhasil menyelesaikan suatu solusi dari task itu akan memberikan rasa bahagia di hati teman-teman. Atau teman-teman pernah merasakan aha moment kayak gitu. Oh, maksudnya seperti ini ya. Oh, ternyata cara kerjanya framework ini seperti ini ya. Oh, seperti ini. Oh, kenapa sih kenapa sih framework ini pakai konsep MFC misalnya? Kenapa sih harus pakai ORM kayak gitu di satu framework ini kayak gitu. Nah, dari situ kan nanti akan ketemu aha moment kayak gitu. Nah, aha moment ini yang akan terus membuat teman-teman akan mau belajar dan mau belajar terus seperti itu. Kemudian yang
ketiga yaitu adalah cobalah, ini berkaitan dengan yang tadi, buatlah portfolio project atau aplikasi sendiri atau apapun itu dari ide dan kreasi teman-teman kayak gitu. Buat di sini aplikasi di sini buatlah buatlah useful mungkin, berangkat dari masalah yang mungkin teman-teman pernah hadapi kayak gitu. Nah, teman-teman bisa kreasi sih kayak gitu. Nah, dari belajar dari situ tuh akan menimbulkan atau membuat teman-teman lebih kreatif dan gimana sih caranya kayak gitu untuk solving problem ini. Oh, ternyata di terminal tuh ada ya aplikasi untuk muter YouTube kayak gitu. Bahkan ada dari kelompok lain tuh bahkan lebih kreatif, banyak sekali ada yang buat aplikasi untuk menghitung ketika push up. Jadi HP-nya ditaruh di punggung, nanti dia akan pakai membaca sensornya seperti itu. Lucu-lucu sih hasil kreasinya. Nah, dari situ akan memacu teman-teman untuk cari bahan, kemudian cari pakai aplikasi, pakai framework apa, pakai cari library apa yang bisa dipakai kayak gitu. Dan itu akan menstimulus teman-teman untuk coding kayak gitu. Ketika app itu jadi dan kepake dan masih dipakai sampai sekarang, itu akan jadi perasaan yang menyenangkan buat teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian ada tips yang kedua juga kayak gini. Ini sering banget ya buat bagi kita yang sering belajar, pasti kita sering ngintip Stack Overflow ya kayak gitu. Kita pengen tahu logic ini gimana sih terapinnya di codingan kita. Nah, biasanya kita mampir ke Stack Overflow, cari ya, mungkin kalau sekarang lebih canggih ya, bisa pakai ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, maksud saya entah teman-teman pakai ChatGPT atau pakai Stack Overflow, intinya jangan main copy paste dari solusi yang diberikan dari service ini. Tapi teman-teman cobalah belajar, ini untuk apa sih sebenarnya, itu maksudnya kodenya apa sih, kenapa harus pakai itu kayak gitu, kenapa harus pakai caranya kayak gitu. Teman-teman bedah sendiri kayak gitu, dan itu akan jadi pengalaman lebih teman-teman ke depannya dalam mengerjakan real project atau kerja di dunia nyata nantinya kayak gitu. Nah, yang terakhir keempat itu adalah belajar lebih dalam kayak gitu. Nah, di sini kita saya kenalkan teori namanya T-shaped skill kayak gitu. T-shaped skill, kenapa dinamain T-shaped skill itu karena bentuk T itu kan dia menonjol satu ya, lainnya kan datar seperti itu. Kemudian T, sebenarnya T kebalik sih harusnya kayak gitu. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman punya satu unggulan ya, misalnya bahasa pemrograman. Apa sih pemrograman yang paling familiar dari teman-teman yang punya kayak gitu? Misalnya aku jago di JavaScript kayak gitu. Oke, berarti aku maksimalin di JavaScript itu untuk harus tahu sampai jeroannya, belajar lebih ke arsitekturnya, filosofi JavaScript seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya belajar tentang Java kayak gitu, berarti filosofinya lebih ke OOP ya. Maka saya perdalam OOP-nya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya saya di front end misalnya HTML, CSS, oke, saya pakai CSS-nya yang lebih advance kayak gitu, pakai fitur baru, pakai CSS yang nggak jarang dipakai orang kayak gitu. Nah, teman-teman harus mulai bentuk seperti itu. Jadi temukanlah skill yang sekarang dan kembangkan itu jadi advance kayak gitu. Jangan belajar basic kemudian pindah lagi basic, pindah lagi. Nah, itu yang akan
membuat kita nggak bisa survive gitu di software engineer. Nah, kelebihannya T-shape skill ini apa? Itu akan mempermudah teman-teman untuk pindah ke bahasa lain. Misalnya, ketika saya sudah paham konsep async await atau asinkronus di JavaScript, bisa nggak ya saya terapin misalnya ketika saya di project yang pakai Golang kayak gitu, bisa nggak ya kita pakai asinkronus di Golang? Oh, ternyata ada solusinya pakai seperti ini kayak gitu. Dan itu akan mempermudah dan mempercepat teman-teman untuk belajar yang lain ketika sudah ahli di satu bahasa misalnya kayak gitu. Atau teman-teman jago di Laravel misalnya di satu framework. Ketika pindah ke framework lain nggak akan kaget. Oh, sama konsepnya, misalnya ada controller, ada model, ada bagian front end-nya, ada view kayak gitu. Udah terbiasa dengan konsep seperti itu. Mungkin itu yang saya maksudkan dengan T-shape skill gitu. Kemudian documentation is your friend, ya, jangan pernah takut dengan dokumentasi. Saya sering lihat, bahkan saya sendiri sih saya dulu termasuk orang yang jarang banget buka dokumentasi. Jadi ketika saya ada masalah misalnya di React, itu saya takut buka React, malah saya lebih sering mampirnya ke Stack Overflow kayak gitu, lebih sering ke website atau blog-blog lain. Sebenarnya jawabannya sudah ada di dokumentasi kayak gitu. Cuma kitanya aja yang males untuk ngulik di dokumentasi kayak gitu. Kemudian open source is always open for you. Nah, salah satu keunggulan open source ini sebenarnya banyak banget, dan teman-teman harus kalau udah terjun di dunia software engineer pasti nggak bisa lepas dari yang namanya open source kayak gitu. Apalagi sekarang platform seperti GitHub, yang terkenal GitHub ya, itu udah semakin canggih ya. Bahkan saya bisa bilang social engine-nya seorang software engineer sebenarnya ke GitHub kayak gitu. Lebih enakan mampir ke GitHub sekarang daripada mampir ke Instagram atau Twitter kayak gitu. Karena di situ enak belajar, kita bisa belajar hal-hal baru, follow banyak developer di situ, teman-teman bisa ngikutin framework yang teman-teman suka. Bahkan ketika teman-teman punya waktu lebih luang, bisa ikutan contribute di situ open source. Apalagi ini sekarang lagi bulan Oktober kan, Hacktoberfest. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk ikut dalam bagian open source. Saya dulu waktu di bootcamp juga diwajibkan untuk open source. Ketika kali itu saya diwajibkan ikut paling nggak punya 5 pull request yang harus diterima atau di merge di satu open source. Ketika itu saya pilih yang gampang sih. Dari 5 itu 3 itu saya ikut dalam dokumentasi. Jadi saya coba bantu untuk nulis dokumentasi kayak gitu. Yang kedua, yang satu feature, yang satunya lagi unit test. Nah, unit test ini juga oke sih untuk contribute untuk pemula kayak gitu. Nah, mungkin untuk merangkum semua ini kayak gitu, teman-teman di sini diharapkan bisa meningkatkan adiksi terhadap coding kayak gitu. Coding itu adakan waktu lah dalam sehari itu untuk ngoding kayak gitu. Nggak harus sampai malam kayak gitu. Misalnya teman-teman punya waktu 1 jam 2 jam, oke, manfaatkan itu. Misalnya punya waktu di malam hari lebih enak kayak gitu, manfaatkanlah waktu itu untuk belajar coding, untuk nambah ilmu, untuk belajar hal baru seperti itu. Kemudian jangan putus semangat untuk belajar coding, karena ketika teman-teman mengalami stuck kayak gitu, yang stuck itu enggak cuma teman-teman, stuck itu tuh sebenarnya adalah signal positif bagi seorang developer, karena dari stuck itu tuh kita dipaksa untuk cari solusi, untuk buka dokumentasi, untuk
cari misalnya library apa yang bisa dipakai kayak gitu. Nah, itu akan memacu kita untuk terus maju sih kayak gitu. Kemudian temukan jati diri teman-teman, misalnya saya saya cocok di back end, saya nggak terlalu suka ngurusin yang berbau visual kayak gitu. Perdalam tentang back end kayak gitu. Gimana sih apa namanya hubungan client server, mulai dari yang basic dulu. Server itu apa, cara buat server seperti apa kayak gitu. Kemudian gimana sih networking di dalam server itu. Mulai belajar dari hal yang basic pelan-pelan sampai kemudian advance kayak gitu. Kemudian teman-teman juga sediakan waktu untuk buat app, buatlah project, buatlah portfolio, apapun itu yang disenangi, tapi dengan catatan itu sering dipakai sama teman-teman. Jadi ketika itu sering dipakai, itu akan jadi motivasi kita untuk cepat menyelesaikan aplikasi itu atau project itu kayak gitu. Dan yang paling susah yaitu konsisten effort. Nah, ini yang susah. Dan ini jadi PR besar sih buat saya. Dan saya masih harus terus konsisten ketika saya memutuskan untuk jadi software engineer. Maka saya harus konsisten sih untuk terus belajar kayak gitu. Nggak ada. Karena konsep programming, library, semua yang ada di dunia software engineer ini semua bergerak maju kayak gitu. Nggak ada yang stuck di satu teknologi, pasti akan bergerak maju terus ngikutin zaman kayak gitu. Dan mungkin itu sih dari saya, mungkin sharing sedikit. Mungkin itu kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Firhat yang sudah menyampaikan materi tentang how to be software engineering, how to be a software engineer. Untuk selanjutnya, kami adakan sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21:05. Baik, dari teman-teman semua mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh lewat chat atau langsung aktifkan mikrofonnya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari yang disampaikan, atau terserah mau share apapun boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan di chat. Mas, saya selalu terpukau dengan tutorial. Jadi ketika mau buat sesuatu itu selalu cari tutorial. Kalau nggak dapat tutorial jadi stuck. Cara atasinya gimana ya, Mas? Ya memang ini ya saya dulu juga suka tutorial sih kayak gitu. Tapi semenjak ikut bootcamp kayak gitu, saya paradigma saya berubah kayak gitu.
nggak semua harus dari tutorial, Mas. Misalnya Mas Dedit Heri ya, Mas panggilnya Mas siapa nih, Mas Heri. Misalnya Mas Heri ingin belajar buat apa, misalnya mobile app misalnya. Ketika mau buat mobile app bingung atau stuck di bagian apa. Kalau Mas memang sangat basic seperti itu, oke, pakai tutorial, oke. Tapi setelah Mas selesaikan tutorial itu, coba buat fitur di luar tutorial itu dan coba searching kayak gitu. Ketika saya mengalami stuck, saya biasanya pertama ya pasti ke Stack Overflow sih biasanya. Tapi di situ saya melakukan research sih sebenarnya. Researchnya bisa ke Stack Overflow, bisa ke blognya orang lain. Yang paling utama tuh ya ke dokumentasi sebenarnya. Jadi ketika Mas kesulitan misalnya nemuin API untuk nge-record suara di mobile app, Mas coba buka API, dokumentasi API-nya Android kayak gitu. Pasti di dalam dokumentasi itu pasti ada example. Mas coba dari yang sederhana dulu, dari example itu. Oh iya bisa. Oh kalau misalnya saya bisa untuk dapetin API-nya, oh ternyata butuh permission kayak gitu. Mas coba lagi belajar tentang permission di Android kayak apa gitu. Nah itu sih yang proses belajar memang akan takes time kayak gitu. Makanya tadi saya bilang kan banyak kan orang belajar inginnya cepat instan jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya proses belajar yang baik itu adalah mulai dari yang slow kayak gitu. Slownya gimana ya? Yaitu menemukan cara-cara yang di luar tutorial itu. Jadi Mas coba main ke Stack Overflow, main ke dokumentasi, main ke GitHub, mungkin ada orang yang share aplikasi yang sama kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau ada feedback, monggo sih kalau mau menyampaikan feedback. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini gimana? Saya ke pertanyaan selanjutnya atau ada feedback? Oh, oke. Ya, oke. Makasih. Mas, izin bertanya, ketika ingin melakukan deploy, biasanya saya lihat orang memakai Jenkins, Docker, dan lainnya. Jika di dunia pekerjaan, apakah selalu memakai itu dan tidak ada cara kerja atau tidak? Oh ya, oke. Ya, oke. Ya, ketika oke. Ya benar. Jadi sebenarnya di software engineer itu juga ada cycle-nya ya. Alhamdulillah sih sekarang kita lebih di cycle engineer tuh lebih sekarang tuh lebih agile atau lebih fleksibel, nggak se-strict software engineer mungkin di tahun 90-an atau 2000 awal kayak gitu. Sekarang kita lebih ke agile kayak gitu. Nah nanti Mas coba belajar sih dari proses life cycle dari development. Development tuh nggak melulu tentang kode kayak gitu. Di situ macam-macam. Mas belajar tentang requirement. Di situ ada desain, kemudian ada gimana kita menentukan decision untuk ambil fitur mana yang mau dipakai kayak gitu. Salah satunya konsep agile ini juga mengajarkan kita untuk deliver
produk lebih cepat. Nah, gimana sih kita deliver produk atau feature lebih cepat ke konsumen? Nah, salah satunya itu dengan proses deployment atau building atau deployment atau deployment lah, kita bisa katakan deployment yang lebih cepat. Nah, untuk itu dibantu namanya CI/CD kalau yang sekarang, atau continuous integration dan continuous development. Nah, itu adalah satu konsep di dalam software configuration. Jadi Mas coba belajar dasarnya dulu. Misalnya dasarnya dari software engineer itu ada 5, ada di Swaybook kayak gitu. Swaybook. Di dalam Swaybook itu nanti ada macam-macam, ada software requirement, software design. Nah, salah satunya adalah software configuration management atau SCM biasanya disingkatnya. Nah, dalam SCM ini mengalami evolusi sekarang karena kita pakai sistem yang lebih agile. Gimana caranya kita bisa deliver lebih cepat? Nah, salah satunya pakai konsep CICD atau continuous integration atau continuous deployment kayak gitu. Jadi ketika kita mau deploy itu dibantu oleh aplikasi atau third party yang membantu proses deployment lebih cepat. Jadi contohnya misalnya aku punya project Android kayak gitu. Nah, ketika aku kerja di suatu perusahaan misalnya A kayak gitu, ngerjain project Android. Nah, ketika kita mau deliver feature A atau feature B kayak gitu, kita perlu kalau dulu kan kita harus build sendiri, kemudian create APK sendiri, kemudian diupload ke Play Store kayak gitu. Nah, tentu ini akan menghabiskan waktu kan bagi developer. Nah, untuk nge-cut itu diciptakan adanya Jenkins, terus apalagi ya, banyak sih. Kalau di GitHub itu teman-teman bisa coba namanya GitHub Action, itu juga hampir sama dengan konsepnya dengan Jenkins dan lain sebagainya, atau apalagi ya, banyak gitu aplikasi untuk CICD itu banyak sekali kayak gitu. Nah, apakah dari dunia kerja dipakai? Ya, tentu saja pasti dipakai kayak gitu, terutama untuk proyek yang sudah dalam skala besar itu pasti dipakai. Contohnya di kerjaan saya misalnya, itu kita kerja di satu framework besar untuk monitoring, namanya prognosis kayak gitu. Itu ketika kita udah build kerjaan kita udah selesai, kita udah misalnya kita kerja di satu branch, di satu repo. Ketika udah selesai, nanti bukan kita yang akan integrate dengan framework yang sekarang, tapi nanti di belakang itu akan ada, kalau saya menggunakan Jenkins kalau di kerjaan. Nah, nanti di situ akan melakukan yang pertama misalnya proses building, kemudian pengecekan typing, kemudian konfigurasi kayak gitu. Kemudian ada testing di situ, ada unit test. Kemudian ketika akan di-merge ke framework yang lebih besar, nanti ada integration test di situ. Banyak sekali sebenarnya. Nah, di situ bakal banyak sih akan dipakai kayak gitu. Setahu saya kalau tanpa itu juga bisa. Ya betul bisa. Tapi itu akan memakan waktu cukup lama. Makanya di sini nanti software engineer tuh akan dibagi lagi, mempunyai role-role yang berbeda kayak gitu. Di tempat saya tuh nanti ada role untuk front end, ada role untuk back end, ada juga role yang kita sebut sebagai DevOps atau developing operation kayak gitu. Nah, DevOps ini nanti yang akan lebih ngurusin ke Jenkins, gimana
menangani proses integration, menangani proses deployment kayak gitu. Nah, nanti di dunia kerja akan mengalami ini pasti kayak gitu.